bisa menyediakan air minum dengan kualitas yang baik bagi 32.000 rumah tangga di Dumai, di Rokan Ilir, dan di Bengkalis. Kemudian sekarang dari Pekanbaru ke Bangkinang sepanjang 30,9 km yang menghabiskan anggaran 4,8 triliun, hari ini juga segera akan kita resmikan. Mulai goyah, Jokowi lakukan ini untuk mempertahankan Indonesia. Ekonomi 2023 dibayangi dengan ketidakpastian. International Monetary Fund atau IMF mengungkapkan 3 raksasa dunia, Amerika Serikat, China, dan Eropa saat ini berada di ujung jurang resesi. Bagi Indonesia, ketiga negara tersebut berperan besar terhadap ekonomi Indonesia, terlebih China. Negara tirai bambu ini cukup menguntungkan untuk ekonomi Indonesia, baik dari sisi investasi dan perdagangan. Jika China resesi, maka Indonesia harus bersiap diri. China menjadi salah satu investor terbesar untuk Indonesia. Investasi China pada Januari sampai September 2022 tercatat 5,2 miliar US dollar. Hanya kalah dari Singapura di tempat teratas. Challenges and policy pivots are expected to have a greater impact on the outlook. We project global growth this year at 4.4%, which is 0.5 percentage point lower than previously forecast, mainly because of downgrades for the United States and China. Now, in the case of the United States, this reflects lower prospects of legislating the Build Back Better fiscal package. Nilai perdagangan non-migas Indonesia dan China pada Januari sampai Oktober 2022 pun telah menembus 106,97 miliar US dollar. Nilai tersebut sudah melewati pencapaian pada seluruh tahun 2021. Kendati demikian, ekspor Indonesia dikhawatirkan melandai. Sebab Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Cina telah mengalami kontraksi dalam 3 bulan beruntun. Terakhir pada Desember 2022, 47, turun dari bulan sebelumnya 48. IMF memperkirakan pertumbuhan Cina pada 2022 akan berada di bawah pertumbuhan global yang diperkirakan hanya tumbuh 3,2% YoY. Artinya ekonomi Cina diramal tidak akan sampai 4% pada 2022. Dengan demikian, pertumbuhan PDB Cina anjlok dari 8,1% pada 2021. Presiden Jokowi atau Joko Widodo akan mengunjungi sejumlah lokasi dalam kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Riau hari ini, Kamis 5 Januari 2022. Salah satunya dia akan mengunjungi PT Pertamina Hulu Rokan di Dumai, bagian dari subholding upstream PT Pertamina atau Persero, yang mengelola Blok Rokan, wilayah produksi minyak dan gas terbesar di Indonesia. Sistem penyediaan air minum SPAM bagi masyarakat di Rokan Ilir, di Bengkalis, dan di Kota Dumai nantinya bisa disuplai dari SPAM di Rokan Ilir ini yang akan bisa menyediakan air minum dengan kualitas yang baik bagi 32.000 rumah tangga di Dumai, di Rokan Ilir, dan di Bengkalis. Pada tahun lalu, sejarah terukir di Blok Rokan setelah ditemukan pada tahun 1941 dan diproduksikan pada tahun 1951 atau KKKS Caravan Pacific Indonesia atau CPI kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan atau PHR per 9 Agustus 2021 pukul 00.01 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum ke Pertamina Hulu Rokan, Jokowi akan terlebih dahulu meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM
Regional Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis alias Durolis di Kabupaten Rokan Hilir. Selepas itu, Kepala Negara akan meninjau Pasar Bunda Sri Mersing, Kota Dumai, sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Sejumlah pejabat akan ikut bersama Jokowi dalam kunjungan hari ini, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dari Pekanbaru sampai Dumai, tolnya sudah selesai. Kita melihat trafiknya juga sudah sangat bagus. Sudah di atas 8.000. Kemudian sekarang dari Pekanbaru ke Bangkinang sepanjang 30,9 km yang menghabiskan anggaran 4,8 triliun. Hari ini juga segera akan kita resmikan. Sementara kemarin Jokowi sudah melakukan serangkaian agenda ke Riau. Salah satunya yaitu meresmikan tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 30,9 km, bagian dari tol Pekanbaru Padang yang akan menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Tol Pekanbaru Bangkinang ini menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah. Jokowi menyebut nantinya tol ini akan disambungkan ke lingkar Pekanbaru, sehingga Dumai dan Pekanbaru lalu ke Bangkinang akan menyambung satu jalur. Tol Pekanbaru Dumai sudah lebih dulu beroperasi sejak 2020.